Assalamualaikum Bisa? warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di podcast Kelompok A. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang-bincang seputar dunia pendidikan nih bersama narasumber saya nanti. Baik, sebelum dimulai alangkah baiknya jika kita kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Ika Nurjulianti. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya dan narasumber saya akan membahas salah satu model pembelajaran. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang sangat luar biasa, Kak Destia Nurfitriana Raisya Ahmad. Halo Kak Destia, apa kabar? Halo Kak Ika, Alhamdulillah baik. Kak Ika sendiri apa kabar? Alhamdulillah, saya juga sangat baik sekali nih Kak Destia. Oke, sekarang saya juga ingin menyapa teman-teman nih yang sudah sangat antusias sekali untuk menyimak podcast kali ini. Selamat malam teman-teman, bagaimana kabarnya nih hari ini? Baik. Wih, alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Oh iya Kak Destia, kalau bicara soal model pembelajaran nih ya, saya itu pernah dengar kalau model pembelajaran terpadu itu ada 10 model. Nah, ada salah satu model pembelajaran terpadu itu yang namanya model 3D. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar kali ya, atau masih asing nih dengan model pembelajaran 3D ini. Nah, setelah ini kita itu akan bahas bersama-sama dengan Kak Destia nih tentang model pembelajaran 3D. Baik Kak Ika, sepertinya teman-teman juga sudah tidak sabar untuk mengetahui informasi mengenai model pembelajaran 3D ini ya. Iya Kak Destia, sepertinya teman-teman ini juga kelihatannya sangat semangat sekali nih. Oke Kak Destia, setahu saya itu model pembelajaran 3D itu kan biasa disebut sebagai model pembelajaran rantai atau model pembelajaran yang memadukan bentuk-bentuk keterampilan, Kak. Jadi modelnya itu lebih menekankan pada metakurikulum, apa benar gitu ya, Kak? Nah, kalau menurut Kakak sendiri nih, model pembelajaran 3D itu model yang gimana sih, Kak? Oke Kak Ika, jadi yang dikatakan Kak Ika itu memang benar sekali kalau model pembelajaran 3D itu memang biasa disebut dengan model pembelajaran rantai, yang mana model tersebut itu merupakan model yang bersambungan atau model integrasi yang memfokuskan pada metakurikulum yang merupakan jantung dari semua pokok bahasan. Jadi keterampilan yang Kak Ika maksud tadi itu sebenarnya ada 5 keterampilan ya Kak. Jadi yang pertama ada keterampilan berpikir yaitu atau thinking skill. Yang kedua ada keterampilan sosial atau social skill. Yang ketiga ada keterampilan study atau study skill. Kemudian ada pengorganisasi grafis, teknologi, dan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence yang keseluruhannya itu disebut dengan metakurikulum melalui semua mata pelajaran. Seperti itu. Misalnya, kita gunakan perkiraan yang mana itu suatu keterampilan yang digunakan untuk memperkirakan sesuatu yang ada pada bidang ilmu matematika, memperkirakan peristiwa masa sekarang atau mengantisipasi peristiwa yang ada dalam sebuah novel dan proses membuat berbagai macam dugaan di laboratorium IPA. Strategi mencari kesepakatan juga digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam segala situasi permasalahan. Keterampilan ini pada intinya akan dihubungkan melalui isi standar kurikulum yang ada. Dengan menggunakan ide yang ada dalam metakurikulum dapat ditargetkan serangkaian keterampilan berpikir tertentu untuk memasukkan prioritas isi pembelajaran yang ada. Nah, model 3D ini juga digunakan untuk mengintegrasikan kurikulum ketika metakurikulum menjadi fokusnya. Dan model ini tuh cocok digunakan sebagai salah satu langkah alternatif menuju integrasi mata pelajaran yang lebih intensif. Dan model tersebut merupakan model yang aktif untuk mendorong guru menjaga isi pelajaran tetap utuh dan masukkan keterampilan berpikir, bekerja sama, dan kecerdasan multiple dalam isi mata pelajarannya. Jadi, model ini lebih membahas bahan pembelajarannya itu secara meluas. Biasanya diterapkan
pada kelas 4, jadi guru hanya lebih banyak bertanya sehingga nanti siswa itu akan banyak menjawab. Yang jawabannya nanti mencakup materi secara meluas. Jadi pengetahuan dia akan dia kembangkan dan dia sadari secara mandiri. Seperti itu, Kak Ika. Oh, gitu ya, Kak. Nah, untuk metakurikulum sendiri kan memang merupakan suatu kesadaran atas keterampilan, strategi pemikiran, serta pembelajaran yang melebihi bahan-bahan pembahasan pembelajarannya ya, Kak. Seperti yang Kak Destia sampaikan tadi, bahwa siswa itu kan menyadari keterampilan yang dia miliki dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, berarti untuk keterampilan-keterampilannya itu apakah saling berkaitan gitu ya, Kak? Ya, jadi keterampilannya itu saling berkaitan ya Kak Ika dengan rantai mata pelajaran pada metakurikulum itu, sehingga sangat penting materi kurikulum dari berbagai mata pelajaran itu terfokus untuk mengembangkan salah satu kemampuan tersebut. Atau bisa juga satu kemampuan metakurikulum pembentukannya melalui sejumlah mata pembelajaran. Seperti itu. Oh, baik-baik. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama ya teman-teman, bahwasanya model 3D itu model yang berfokus pada metakurikulum yang isinya itu terdapat keterampilan yang saling berkaitan satu sama lain, layaknya sebuah untaian atau rantai. Nah, lalu gimana nih Kak Destia untuk fungsi maupun implementasinya sendiri dalam pembelajaran gimana tuh? Baik Kak Ika, jadi fungsi dari model pembelajaran Trident ini digunakan untuk mengintegrasikan kurikulum ketika metakurikulum menjadi fokusnya. Pada model ini, pendekatan metakurikuler digunakan untuk mencapai beberapa keterampilan dan tingkatan logika para siswa dengan berbagai mata pelajaran. Misalnya, guru mempunyai target untuk membuat prediksi dalam percobaan di laboratorium matematika, IPA, bahasa yang pada saat bersamaan. Jadi guru IPS mempunyai target dalam peramalan kejadian-kejadian pada saat ini, di mana keseluruhan kegiatan tersebut membentuk suatu untayan keterampilan atau membuat ramalan yang bersumber dari lintas berbagai mata pelajaran. Gitu. Oh, seperti itu ya. Nah, Kak Destia tadi kan sempat menyinggung tuh, sempat bilang kalau guru itu harus menjaga isi pembelajarannya itu tetap utuh. Nah, untuk penerapannya sendiri itu kapan sih Kak model pembelajaran 3D ini itu bisa diterapkan? Kapan nih Kak Destia? Nah, model ini tuh sangat sesuai jika digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menuju penyatuan pokok bahasan. Oleh karena itu, model 3D ini merupakan model yang utama digunakan oleh guru jika ingin masukkan pemikiran, kerjasama, dan berbagai macam kecerdasan dalam isi pembelajaran. Nah, biasanya sering digunakan di kelas 4 karena model ini memfokuskan siswanya untuk berpikir secara luas dan kritis. Jadi guru biasa mancing pertanyaan yang bisa mencangkup semua keterampilan siswa sehingga nanti keterampilan itulah yang disebut untaian dari model 3D ini. Jadi guru itu harus bisa mengetahui mata pelajaran yang bisa dipadukan agar menjadi rantai begitu Kak Ika. Oh, begitu ya, Kak. Nah, lalu gimana nih cara kalau misalkan kita, jika kita itu ingin menggunakan model 3D ini, apakah ada langkah-langkahnya atau ada cara tersendiri untuk mencapai tingkat fokus pada metakurikulum itu? Gimana, Kak? Apakah ada langkah-langkahnya nih? Baik, jadi ada beberapa langkah-langkah nih Kak Ika ya, yang Iya. bisa kita lakukan dalam model pembelajaran tridit ini. Jadi ada 5 langkah. Yang pertama yaitu menetapkan keterampilan yang diuntaikan dalam pembelajaran keterampilan. Kemudian yang kedua, memilih mata pelajaran yang cocok untuk dipadukan dengan model pembelajaran tridit ini. Yang ketiga, mencocokkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat untaikan. Yang keempat, merumuskan indikator pembelajaran secara terpadu. Kemudian yang kelima, yaitu yang terakhir, menetapkan keterampilan berpikir yang akan diuntaikan. Begitu Kak Ika. Oh, jadi ini tuh pada intinya teman-teman ya, modal ini tuh selalu berpacu pada keterampilan teman-teman. Nah, jadi kita itu kan
pastinya tahu ya kalau setiap model itu mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, untuk kelebihan yang bisa didapatkan dari penerapan model 3D ini itu seperti apa, Kak? Nah, kemudian untuk kelemahannya itu juga bagaimana, Kak Desya? Mungkin bisa dijelaskan agar teman-teman juga bisa lebih paham. Baik, jadi keuntungan dari model pembelajaran 3D adalah memutar sekitar konsep metakurikulum. Jadi metakurikulum tersebut adalah pemahaman dan pengontrolan keterampilan dan strategi berpikir dan belajar yang melebihi isi mata pelajaran. Jadi guru itu menekankan perilaku metakognisi sehingga siswa belajar mengenai bagaimana mereka belajar dengan membuat siswa menyadari proses belajar transfer selanjutnya difasilitasi. Nah, nilai tambah dari model integrasi ini tidak hanya isi setiap murni untuk setiap disiplin, namun siswa memperoleh manfaat tambahan dari berbagai jenis keterampilan berpikir yang dapat ditransfer menjadi kecakapan hidup seperti itu. Nah, ada juga kekurangannya yaitu kekurangan dari model ini adalah kebutuhan untuk menambahkan kurikulum yang lain. Jadi, isi yang berhubungan lintas mata pelajaran tidak ditunjukkan secara jelas atau tersurat, melainkan secara tersirat, sehingga siswa itu kurang dapat memahami keterkaitan konten antara mata pelajaran satu dengan lainnya. Nah, guru perlu memahami keterampilan dan strategi yang digunakan siswa agar dapat mengembangkan dirinya. Permukaan metakurikulum kecuali disiplin tetap statis. Hubungan di antara dan antar isi mata pelajaran tidak ditekankan. Seperti itu, Kak Ika. Wah, jadi penjelasannya ini sudah cukup jelas sekali nih Kak Destia nih. Mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi tentang model pembelajaran 3D ini, mungkin punya pemahaman atau pendapat tersendiri. Silakan teman-teman kita bisa sharing-sharing bersama. Bagi teman-teman yang udah punya pengetahuan nih sebelumnya tentang model-model pembelajaran 3D ini, silakan raise hand, kita bisa sharing biar teman-teman juga lebih paham nih. Oke, jika teman-teman tidak ada yang ingin menanggapi, berarti penjelasan dari Kak Destia tadi itu sudah cukup jelas sekali sehingga teman-teman mungkin sudah paham nih ya. Jadi kesimpulan pada podcast kali ini itu bahwa model 3D ini itu berfokus pada metakurikulum yang merupakan inti dari semua pokok bahasan. Model ini cocok digunakan sebagai salah satu langkah alternatif menuju integrasi mata pelajaran yang lebih intensif. Model ini sangat sesuai jika digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menuju penyatuan pokok bahasan. Nah, di model pembelajaran 3D ini memiliki kelebihan dan juga kelemahannya sendiri. Untuk kelebihannya, yang pertama, para guru itu akan lebih menekankan pada aspek perilaku metakognitif anak, sehingga siswa itu akan belajar bagaimana seharusnya mereka belajar. Kemudian yang kedua, siswa itu menjadi sadar akan proses pembelajaran yang mereka lakukan, karena kan dalam model ini, siswa itu dituntut untuk berpikir luas dan kritis seperti itu. Nah, untuk kekurangan dari model ini, yang pertama, masih diperlukan adanya tambahan kurikulum lainnya. Jadi hubungan isi ataupun makna dalam lintas bidang studi itu sama sekali tidak ditujukan dengan jelas. Nah, yang kemudian nomor dua itu hubungan antara dan di antara berbagai pokok kajian materinya itu sama sekali tidak ditekankan. Oke, kalau begitu kita bertemu kembali di lain waktu ya teman-teman. Terima kasih juga buat Kak Destia selaku narasumber yang sangat luar biasa dalam menyampaikan ilmu-ilmunya hari ini. Dan saya juga selaku host dan mewakili narasumber memohon maaf jika ada tutur kata kami yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman semua. Semoga ilmu yang kita bincangkan hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat ke depannya. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Kak Ika, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah ikut berpartisipasi menyimak podcast ini dari awal hingga akhir. Tetap semangat. Wah, sama-sama Kak Destia. Baik teman-teman, kalau begitu kami pamit undur diri terlebih dahulu. Saya ada pantun penutup nih buat podcast kali ini. Pak Roni menjahit kopiah.
kopiah dijahit secara utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.